Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Anies Baswedan memang sosok gubernur yang bermasalah karena suka bikin masalah. Dalam bahasa Al-Quran, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Orang-orang yang suka bikin kerusakan dan permusuhan. Dia itu bukan bodoh, dia itu pura-pura bodoh. Agar viral, diingat orang, dikenang orang. Sengaja dia bertindak bodoh agar dibully. Tapi ternyata di samping dia pura-pura bodoh, banyak sekali kebodohan-kebodohan yang dia lakukan. Terutama dalam kasus Formula E ini. Bayangkan bro, APBD itu boleh digunakan kalau ada keperluan mendesak untuk program-program yang pro rakyat. Di mana saat itu DKI Jakarta sedang terkena COVID, sedang gawat-gawatnya rakyat yang terpapar COVID. Rakyat butuh bantuan, rakyat butuh uluran tangan dari gubernurnya. Tapi yang terjadi apa? Uang rakyat itu malah dipakai komitmen fee untuk penyelenggaraan Formula E. Ya jelas ini melanggar aturan loh. Ternyata transfer ini sebesar 219 miliar belum didiskusikan, belum disetujui oleh DPRD. Dia memberikan surat sakti kepada Dispora DKI Jakarta untuk mencairkan uang tersebut dan mentransfer sejumlah uang sebagai komitmen fee Formula E. Bayangkan bos, 219 miliar uang rakyat terbuang percuma, tidak bisa ditarik kembali. Anies Baswedan membuang 219 miliar uang rakyat, bukan uang pribadi, tanpa ada kesepakatan dengan DPRD yang baru, tanpa ada pemberitahuan dengan DPRD yang baru, mengeluarkan surat sakti kepada Dispora agar mencairkan dan mentransfer uang tersebut untuk pelaksanaan Formula E. Ini akal-akalan coy. Harusnya kan meskipun sudah diketok oleh DPRD sebelumnya, mbok ya dibicarakan dulu dengan DPRD yang baru, baik buruknya, sehingga bisa dipikul bersama-sama kalau ada masalah. Nah sekarang masalahnya memang ditanggung oleh Anies Baswedan sendiri. Dan harus mempertanggungjawabkan uang 219 miliar yang tidak bisa ditarik kembali. Ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Meskipun Anies Baswedan tidak memakan, tetapi itu pelanggaran yang nyata. Dan dia tidak pantas menjadi calon presiden Indonesia. Untung ketahuan, kalau nggak ketahuan bisa bangkrut Indonesia. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air.
Sekarang kasus ini diusut oleh KPK. Anies Baswedan ini cuma boneka sebenarnya. Boneka oligarki Chaplin. Dia didukung penuh, dikawal penuh oleh oligarki Chaplin agar terbebas dari hukum. Yang mata TGUPP-nya itu ya kebanyakan mantan KPK. Mudah-mudahan KPK bisa mengusut tuntas kasus ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini berkaitan dengan uang yang sangat besar. Yang digelontorkan Anies Baswedan dengan tanpa berpikir panjang. Ya karena boneka. Ada yang nyetir di belakangnya. Siapa? Oligarki Chaplin. Bangsat-bangsat yang siap maling duit rakyat. Masalah Formula E ini bukan masalah tentang maladministrasi, tapi ini benar-benar tentang uang rakyat yang dipakai untuk kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Coba tanyakan, berapa keuntungan dari Formula E tersebut? Itu acara kan menghabiskan kurang lebih 1.000 miliar. Mana keuntungannya? Berapa banyak penonton luar negerinya? Berapa banyak penonton dalam negerinya? Toh ternyata di lapangan tidak ada penonton luar negeri. Kualitasnya pun dari sirkuitnya sangat menyedihkan, cuma dapat nilai E. E itu buruk sekali. Sudah menghabiskan APBD yang sangat besar, pergelarannya buruk sekali, tidak bermanfaat buat rakyat. Ya pasti dong, Anies jadi tersangka itu udah pasti. Pertanggungjawabannya seperti apa? Kalau Mandalika pakai uang rakyat, jelas untungnya ada, manfaat buat rakyat ada, karena itu jadi kota ekonomi modern. Mandalika itu Formula E apa untungnya buat Jakarta? Untungnya cuma buat pencitraan Anies Baswedan yang selama ini kerjanya asal-asalan, akal-akalan. Jadi sekarang sudah ada gerakan bagaimana mereka menyudutkan KPK. Mengatakan bahwa KPK jegal Anies Baswedan. Bukan KPK yang jegal Anies Baswedan, bro. Anies Baswedan memang bermasalah. Dalam kasus Formula E juga kasus-kasus yang lainnya. Ini uang rakyat, bro, ribuan miliar. Dan harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh diam, DPR tidak boleh diam. Kalau orang ini sampai bebas, suatu saat kalaulah menjadi presiden mengerikan. Ingat kasus BLBI di zaman Soeharto. Ratusan triliun hilang entah kemana. Tanpa ada hukum.